balik lagi sama aku di channel Camelia Tarot. Jadi guys, hari ini aku mau reading lagi buat kalian, khususnya pick a card reading ya. Temanya kali ini adalah orang yang mendekati aku selanjutnya itu orang yang serius atau main-main gitu ya. Sesuai deh pada judul hari ini gitu ya guys, sesuai sama yang ingin kalian cari, misalkan gitu kalian kepo gitu, orang yang deketin kalian lagi tuh soalnya itu serius atau main-main sih atau gimana gitu keadaannya ya. Sekarang kita lihat aja guys dari kartu tarotnya, tapi ini tidak akan 100% pasnya resonate sama kalian. Aku sudah bilang berkali-kali karena ini adalah general reading ya guys. Silahkan kalian memilih filenya. Hari ini aku seperti biasa nyediain 3 file ya guys ya. Di sini ada file 1, file 2 dan file 3. Kalau kalian kurangan waktu, kalian bisa pause videonya guys. Aku akan mulai dari yang file pertama ya. Nanti aku kasih timestamp ya guys di description box, dicek aja. Thank you. Dan kita mulai ya dari file pertama. Halo, untuk file pertama yang warna love, warna pink. Jadi hari ini aku mau reading buat kamu nih tentang siapa sih the next person ya yang akan datang di kehidupan kamu gitu ya. Dia tuh serius atau cuma main-main aja gitu ya guys. Sekarang kita lihat ya. Aku akan ambil full kartu ya, 10 ya guys. Aku akan shuffle terlebih dahulu kartunya ya, kartu tarot, kartu wisdom oracle, sama hope card. Nanti aku juga cek dari zodiaknya. Kita mulai ya. Jatuh. Untuk yang file pertama, fokuskan pikiranmu pada tema hari ini ya guys. Kita taruh sini dulu ya zodiaknya ya. Biar kameranya fokus sama kartu-kartunya. Kita akan mulai ya. Let's start. Kita akan mulai ya. Untuk orang yang memilih file pertama, apakah orang yang datang di kehidupan orang yang memilih file pertama ini orang yang serius atau cuma main-main saja? Agar kamu bisa mengantisipasi gitu loh guys ya, tentang orang yang akan datang ke kehidupan kamu nih selanjutnya. Kita tata dulu ya. Ada the star ya. Orang ini akan banyak sekali memberikanmu harapan gitu. Apakah dia akan menepati janjinya gitu ya guys ya. Sekarang kita lihat dulu ya. Knight of Swords. Karena kartu pertama keluar adalah the star ya. Nine of Pentacles ya. Orangnya ini tanggap sih, kalau misalkan kamu apa gitu, kamu butuh apa gitu, dia bakal datang gitu cepet ya, bakal bantu kamu secara langsung gitu ya. Ten of Pentacles ya, the Lovers, Knight of Wands ya, ada kedua Knight ya, Queen of Cups. Let's see, 3 lagi ya. Four of Pentacles ya, orang ini bakal jagain kamu banget sih, bakal take care kamu, sayang banget sama kamu, kayak kasih sayangnya tuh kayak ibu gitu loh guys. Too much ya, terlalu banyak. The Judgment. One more. Orang kasih sayangnya ini bakal kayak seorang ibu banget sih, nggak peduli dia maskulin atau feminim ya, karena setiap orang pasti punya sisi feminim dan sisi maskulin ya. Six of Cups. Mungkin orang ini dari orang masa lalu kamu ya, mantan kamu gitu, atau paling enggak orang ini pernah kenal sama kamu, ataupun ada juga beberapa yang belum ketemu sama sekali karena tidak menutup kemungkinan ini adalah general reading ya. Di bottom of the decknya ada Justice ya. Guys, kena ini dikit ya. Jadi untuk orang yang memilih love warna pink di file pertama ini ya, orang ini kalau datang nanti sama kamu, orang ini akan melihat, memberikan kamu penglihatan tentang bahwa kehidupan itu nggak hanya berisi tentang itu saja gitu ya, karena dia banyak akan memberikan warna dalam kehidupanmu. Di sini kan ada the star ya, orang ini ya bisa melihat memberikanmu penglihatan bahwa kehidupan ini
bisa kita jalani dengan baik apabila kita mau melakukannya gitu ya. Orang ini juga seperti seorang ibu bagi kamu, kasih sayangnya sangat lembut gitu ya guys. Ya, orangnya ini nggak kasar sama kamu. Orangnya juga kalau misalkan menyelesaikan masalah itu melihat dari dipikirkan ke depan gitu ya, berpikir secara jauh, tidak hanya berpikir untuk masa kini saja gitu ya. Jadi orang ini bisa meminimalisir kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila dia sedang menghadapi masalah begitu ya. Dan juga ketika kamu akan menjalani suatu hal atau meminta keputusan dia akan pasti memberikan yang terbaik untuk kamu supaya kamu nggak salah jalan dan juga bisa membantu kamu. Di sini orang ini juga ketika datang sama kamu, dia nggak perlu lama-lama ya untuk menjalani satu hubungan pacaran gitu misalkan ya, atau PDKT-an, karena dia, aku melihat orangnya lebih dewasa ya sifatnya dari kamu. Mungkin kalau kamu dapat yang lebih muda dari kamu, sifatnya dia lebih dewasa gitu ya, bisa tidak menutup kemungkinan ya. Ada yang lebih tua umurnya, ada yang lebih muda umurnya, tapi kedua-duanya itu lebih dewasa dari kamu sifatnya gitu ya. Atau bisa kamu yang lebih dewasa, karena bisa vice versa juga ya guys. Di sini sesuaiin aja sama kondisi kalian ya. Di sini orang itu sayang banget sama kamu. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan The Lovers ya guys ya, bisa dilihat di sana ya, Ten of Pentacles dan The Lovers. Di sini juga Queen of Cups ya, yang aku bilang orangnya kasih sayang, penuh kasih sayang gitu, lemah lembut ya. Orangnya ini juga bisa deh bikin kamu bahagia pokoknya gitu ya. Ditambah lagi energi Knight of Wands dan Knight of Swords gitu ya guys ya. Orang ini sangat responsif, sangat cepat gitu ya guys ya. Orangnya juga sangat tanggap, jadi misalkan ada apa atau ada apa, dia langsung berpikir ini loh kesini loh penyelesaiannya, ini loh kesini gitu ya. Jadi orangnya bisa membimbing kamu. Dari kartunya udah kelihatan banget bahwa orang ini akan serius sama kamu ya guys ya. Tidak main-main, bahwa ketika dia berkenalan sama kamu memang tujuannya dia ingin mencari pasangan, dan mungkin kamu yang saat memang sedang menunggu seseorang atau menunggu orang pasangan kamu yang lain yang baru itu datang gitu ya. Di saat itulah dia datang juga ya, karena memang Tuhan sudah menakdirkan kamu dan untuk memang sudah bertemu waktunya gitu ya guys ya. Kamu akan dipertemukan balik sama dia di saat dan waktu yang tepat ya. Saat kamu siap, dia juga siap gitu ya. Orangnya juga sukses loh guys, orangnya sukses juga di sini. Jadi misalkan kamu apa nih gitu, dia akan dengan senang hati untuk memenuhinya gitu ya guys ya, selama hal itu masih dalam batas wajar gitu ya, karena dia memang serius sama kamu ya, nggak main-main lagi pikirannya ya. Di sini tambah kartu The Judgment dan The Justice juga ya guys ya di sini ya. Jadinya memang dia nggak akan main-main sama kamu gitu ya di sini ya. Mungkin bahkan ketika kalian bertemu butuh waktu 2 bulan aja guys ya, 2 atau sampai 4 bulan aja untuk berkenalan. Setelahnya kalian akan mungkin langsung menikah atau ada yang bertunangan di sini ya guys ya. Di sini juga orangnya ini guys, banyak memberi harapan sama kamu, tapi dia nempatin gitu ya, nggak diingkarin gitu ya, walaupun ada beberapa ya guys ya, tapi kebanyakan dia tepati janji-janjinya itu, karena dia tidak suka, atau bukan pantang ya, tapi tidak suka apabila dia sudah mengeluarkan kata-kata yang berkonotasi perjanjian tidak dia tepati. Itu sangat sulit bagi dia gitu guys ya, sangat dipikirkan terus menerus gitu. Makanya akhirnya dia menjadi orang yang penuh komitmen, jadi orang yang dewasa, bijaksana juga gitu ya. Dia akan menjaga kamu kok ya, Four of Pentacles dan Queen of Cups ya. Dia akan menjaga kamu, merawat kamu gitu ya guys ya, sama seperti kamu juga gitu ya guys ya, saling menjaga satu sama lain gitu ya. Jadi hubungannya tuh sangat harmonis gitu ya, dibilang ya, fit couple gitu ya guys ya. Orang ini akan serius. Tadi kalau misalkan kamu sudah tahu orangnya ya, kemungkinan bisa jadi dia. Ketika kamu merasakan, saat aku membaca dengan ini, kamu merasa oh sepertinya dia gitu, mungkin kemungkinan besar orang itu orang yang kamu pikirkan. Atau mungkin bagi kamu yang belum bertemu ya, di sini kamu akan segera dipertemukan pada saat yang tepat juga ya guys ya. Kamu akan dipertemukan pada saat yang tepat ya, saat kamu sudah siap, diri kamu sudah siap ya. Kapan siapnya itu hanya diri kamu yang tahu. Oke. Di sini dia juga sedang menunggu orang yang tepat, atau mungkin dia sedang di sini orangnya mungkin sudah pernah ini ya guys ya, mengalami satu hubungan yang gagal gitu ya, sehingga menyebabkan dia trauma. Dia tidak ingin salah langkah lagi, dan dia ingin sangat memilah gitu ya guys hubungan ini ya guys ya. Oke ya, aku mulai dari situ ya. Oke. Di sini zodiaknya aku melihat zodiak Gemini, Libra sangat kuat energinya. Habis itu aku melihat zodiak water sign ya. Water sign. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita shuffle dari situ ya, water sign. Water sign, Libra, Gemini ya. Oke. Sekarang kita ngeliat dulu dari wisdom oracle-nya ya. Kamu sama dia bakal terjamin banget sih gitu ya. Tapi di sini dia nggak suka sama orang yang cuma manfaatin dia aja gitu. Kalau misalkan dia menemukan orang seperti itu, dia tidak akan segan-segan untuk langsung meninggalkan orang itu ya guys ya, siapapun orangnya.
walaupun dia orang yang dia sayang gitu ya guys ya. Mungkin dia akan memberikanmu kesempatan, tapi ketika kamu mengulangi lagi tidak akan ada lagi kata kesempatan gitu ya guys ya. Karena orangnya sangat tegas, sangat bijaksana, sangat dewasa gitu ya guys ya. Mungkin cenderung terkesan agak kaku gitu ya guys ya di sini ya. Kamu ambil 4 kartu ya guys ya. Bread. Oke. Kartu bread. Oke. Come to the edge, go create ya. Orangnya sangat senang berkarya dan membuat hal-hal baru yang tidak terduga ya guys ya. Makanya itu membuat dia sukses karena ide-ide briliannya dia gitu ya. Chopwood, oke. Orang ini sih yang pasti sudah pernah mengalami jatuh bangun ya guys ya dalam hidupnya ya, sehingga dia sudah bisa menindaklanjuti apapun yang jadi masalah dia itu tidak akan menjadi satu hal yang berarti untuk disesali terus gitu ya guys ya. Jadi ketika dia jatuh dia harus segera bangkit gitu ya guys ya prinsipnya ya. Makanya orangnya terkesan agak kaku gitu, kamu yang agak ini nih agak nyinging dikit gitu ya guys, maksudnya kamu lebih ceria gitu, dia lebih tenang, lebih kalem gitu orangnya guys ya di sini ya. Orangnya juga aku lihat ganteng sih atau cantik sih gitu ya. Pokoknya pas lah gitu buat kamu yang kamu harapin atau sesuai ekspektasi kamu ya, walaupun tidak 100% ya guys ya di sini ya. Juga orangnya tuh tenang ya, kalau misalkan ada masalah dia akan menghadapinya dengan kepala dingin gitu. Makanya dia serius sama kamu karena dia bisa mengendalikan kamu sini ya, kamu juga bisa mengerti dia gitu. Itu yang dia butuhkan ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat dari partnya ya guys. Oke, kita shuffle dulu. Oke, let's start. Oke, spirit guide-mu selalu menjagamu ya, sweetie. Habis itu ada lagi sedikit lagi. Oke, I'm here ya. Dia gak akan kemana-mana ya guys ya, karena dia memang ditakdirkan buat kamu gitu aku bilang ya. Orang ini memang ditakdirkan buat kamu dan merupakan sebuah kado. Mungkin kamu di sini pernah mengalami hubungan yang sangat menyakitkan di masa lalu ya guys ya, sehingga kamu sekarang juga pilih-pilih juga ya guys ya, kalau akhirnya kalau ketemu pasangan baru nggak ingin salah langkah lagi gitu ya guys ya di sini ya. Oke. Tenang aja kamu, karena kamu tuh ada yang jaga, badan kamu tuh ada yang jaga, sehingga kalau kamu salah langkah pun kamu akan diberikan tuntunan ya oleh Yang Maha Kuasa, ke sini lo jalan yang benar, ke sini lo jalan yang benar gitu ya guys ya. Di sini orangnya sangat sayang sama kamu dan serius sama kamu. Oke. Oke, sekarang terakhir zodiaknya guys ya. Tadi aku bilang ada Libra, water sign, Pisces, Aquarius ya. Aquarius, Pisces juga sih, Pisces juga. Oke, kita lihat lebih lengkapnya dari sini ya zodiaknya ya. Mungkin aku ambil 4 ya. Oke, 4. Ada Taurus ya, tamahannya Aries, oke. Capricorn ya. Dan terakhir ada Sagittarius ya. Oke, itu tamahannya guys. Oke, aku harap ini bisa membantu kamu ya guys ya dalam menghadapi masalah kamu gitu ya guys ya. Oke, aku rasa cukup reading cukup sampai di sini ya. Kalau kamu suka kasih dan aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you on the next reading untuk yang pertama. Dadah pertama. Halo guys, untuk yang memilih pile kedua yang warna love, warna hijau ini ya. Oke, jadi hari ini aku mau reading buat kamu nih tentang orang yang akan datang ke kehidupanmu selanjutnya. Ya, kira-kira itu serius atau main-main sama kamu gitu ya guys. Oke, kita akan mulai readingannya ya guys. Aku akan ambil 10 kartu dari tarotnya, 4 kartu dari wisdom oracle-nya, 5 kartu dari hope card, dan 4 kartu dari zodiaknya apa gitu ya. Oke, kita mulai ya guys. Oke. Belum. Aku mau shuffle dulu ya supaya energi yang dari pile pertama itu benar-benar hilang. Aku akan fokusin diri aku dulu. Oke, kita mulai ya. Of Wands. Kamu bisa ketemu sama dia lewat sosial media gitu ya. The Moon, The Devil, oke. Berhati-hati sama orang ini ya guys ya. Orang ini banyak tipu muslihatnya. The
tapi kita nggak tahu ya, kita nggak bisa nyimpulin, kita ambil full dulu ya. Okay. Temperance, Page of Sword, Ace of Sword. Oke. Bener, orang ini sering stalking kamu. Dari ada energi dari kelihatan dari energi Page of Sword sama Eight of Wands. Ya. Orang ini sering lihat message kamu, mungkin udah mantau kamu sebelumnya ya. Di sini Page of Wands, dia akan mengirimkanmu sebuah pesan ya. Oke. Tapi berhati-hati ya guys ya, karena di sini energi The Devil sangat mendominasi aku rasa. The Devil dan The Moon. Oke. Lagi 2 kartu ya. King of Pentacles ya. Seven of Wands. Oke. Bottom of the decknya ada The Star. Oke, jadi ini keadaannya ada dua kelompok ya guys ya. Di sini aku melihat. Oke. Kenapa aku bilang 2 kelompok? Karena di sini oke. Aku tata dulu ya. Kelihatan kan guys? Kelihatan ya sini ya. Oke. Oke ya. Aku tata dulu kartunya. Oke. Jadi gini guys, aku melihatnya ada 2 kondisi di sini. Tapi sebagian besar dari kalian ketemunya memang lewat dunia maya gitu ya, lewat dunia maya. Karena ada Page of Sword dan Eight of Wands ya. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa bertemu secara langsung ya guys ya, bisa saja. Tapi yang lebih banyak dan lebih kuat di sini energinya ketemu lewat sosial media gitu ya. Entah dari itu dari Facebook atau dari dating online gitu atau dari manapun itu ya guys di sini. Nah, jadinya aku bacain yang kelompok pertama dulu ya, kelompok pertama. Yang kelompok pertama ini aku melihat energi The Moon dan Devil sangat kuat gitu ya. Orang ini banyak sekali tipu muslihatnya ya, tapi karena kalian dari 2 kelompok ini bottom of the deck-nya adalah The Star gitu ya, The Star. Jadinya orang ini tuh seperti di awal ketemu sama kamu tuh kayak memberikan kamu tuh kebahagiaan yang nggak pernah kamu rasain sebelumnya gitu. Kayak orang ini bisa menyihir kamu dengan kata-kata dia gitu ya guys ya, sehingga kamu sempat termakan omongan dia gitu. Orangnya juga sangat racun gitu ya guys ya bagi kehidupan kamu, karena orang ini tidak serius sama kamu gitu ya, kelompok pertama gitu ya guys ya, sesuai aja sama kondisi kamu. Orang ini nggak serius sama kamu, niatnya cuma main-main aja. Terus dia juga di sana banyak punya orang lain gitu ya guys ya. Di sini The Star ini juga nggak hanya menggambarkan kalau dia memberikan banyak harapan, tapi dia juga punya banyak pilihan di sana ya guys ya, yang kamu nggak tahu, karena apalagi kamu misalkan baru kenal dia gitu ya guys ya, atau mungkin kamu sudah kenal tapi kamu belum tahu seluk-beluknya dia gitu, belum tahu sifat aslinya dia gitu, kamu hanya bisa melihat dia dari luar gitu ya guys ya di sini ya. Makanya kamu harus berhati-hati sama orang ini gitu ya guys ya. Tapi di sini kan general reading ya guys ya, tidak menutup kemungkinan bisa 100% benar gitu ya guys ya. Di sini aku hanya membacakan apa yang aku lihat dan apa yang aku rasakan gitu ya guys ya. Orangnya juga misalkan nih, kalau misalnya dia ngomong sama kamu gitu, minta bantu sama kamu gitu ya, kamu bakal bantu terus karena dia tahu kamu orangnya juga dengan sangat senang membantu orang gitu, maksudnya senang membantu gitu ya guys ya, bilangnya senang membantu. Bahkan orang ini pun punya tabiat yang kurang bagus gitu ya guys ya, kurang bagus orangnya, tabiatnya gitu ya, wataknya kurang bisa kamu terima gitu dari segi kamunya gitu ya, dari segi kamunya. Karena sifatnya yang begitu kayak semena-mena, juga tidak mendengarkan omongan kamu, egois ya, egonya besar banget ya di sini. Makanya kamu harus berhati-hati gitu guys, aku ngingetin kamu di situ ya, di sini ya. Terus kelompok yang kedua ya di sini sama ya, sebagai besar dari kalian ketemunya di sosial media gitu. Di sini orangnya menggantungkan banyak harapan sama kamu di sini ya. Dan juga orangnya aku melihatnya dari sini tuh awalnya ya nggak serius, tapi lama-lama kok semakin terbawa suasana. Bukan nggak serius maksudnya nggak serius gimana, maksudnya kayak kurang perhatian gitu sama kamu gitu, karena dia sibuk bekerja gitu. Terus habis itu ide-ide dia yang dia tuangin ke orang-orang itu kan mudah diterima gitu, jadinya setiap apa yang dia omongin itu menyebabkan dia terlibat diskusi pada banyak orang, yang mengakibatkan dia kurang waktu buat kamu gitu akhirnya ya di sini. Tapi dia di sini bekerja keras ya guys ya di sini ya. Dia bekerja keras orangnya kok, dia bekerja keras, dia sibuk gitu, makanya dia gak sempat ngubungin kamu ya. Tapi di sini dia berusaha untuk menyeimbangkan atau membagikan waktunya kamu sama dia gitu ya guys ya di sini.
pesan yang dia kirim itu ya, kabar-kabar yang dia kirim itu kadang nggak kamu duga gitu ya, maupun kelompok 1 dan kelompok 2 dia nggak terduga, kadang dia begini, kadang dia begitu gitu ya guys, kadang moodnya naik ya, kadang moodnya turun. Jadi di sini kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu ya guys ya, di sini harus bisa membawa diri supaya kamu bisa cocok sama orang itu gitu ya guys ya. Di sini ya ada temperance dan ada devil ya di sini tuh ya. Orangnya kalau dilihat sih serius gitu ya guys ya. Cuma kalau ke area yang benar-benar serius ya, ikatan yang lebih serius, dia belum siap gitu ya guys ya. Karena dia di sini aku lihat memang sih sudah menjadi orang yang ibaratnya sudah bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tapi dia masih butuh untuk evaluasi diri lagi gitu ya guys ya. Oke, dari zodiaknya sih aku ngelihatnya ada Aquarius ya, Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Pisces ya. Terus habis itu ada air sign ya, air sign Aquarius, Gemini, Libra ya, kalau nggak salah itu ya guys ya. Oke, nanti aku akan ambil dari itunya ya, kartu zodiaknya. Oke, sekarang kita lihat dari wisdom oracle-nya dulu. Pokoknya ada 2 kelompok, kamu sesuaikan aja sama kondisi kamu yang mana ya guys ya. Oke, kita akan lihat dari sini ya. Oke. Unfinished Symphony, Chosen Conflict ya. Banyak sekali masalah ya pada pel kedua ini orangnya. Terus habis itu ada The Trip ya. Pengaruh lingkungan juga sangat besar pada pasangan orang pile kedua ini nantinya gitu ya guys ya. Ada banyak konflik yang tidak bisa diselesaikan ya antara kamu dan dia, sudah muncul masalah baru lagi gitu ya. So complicated ya. Oke. Ada here and now guys ya. Kamu sebelumnya mungkin sudah bertemu dengan orang yang salah juga ya, atau mungkin kondisi yang tadi tuh, 2 kondisi yang tadi itu semuanya di kamu, tapi yang sebelumnya toxic itu di masa lalu ya, atau mungkin bisa di masa depan nanti, dan orang yang satunya ini mungkin di masa lalu atau di masa depan mungkin tertukar gitu loh guys ya. Beberapa di antara kaliannya, tidak mesti 2 kelompok tuh kamu yang salah satunya saja, atau kamu yang ini atau kamu yang itu, tapi mungkin bisa kamu dua-duanya tapi dimensi waktunya yang berbeda gitu ya guys ya di sini ya. Di sini dia, kalau kamu sama dia tuh sepertinya juga banyak sekali konflik ya guys ya, nggak jauh beda sama orang dulu ya guys ya. Masalah kamu gitu nggak jauh beda gitu ya. Di sini tapi mau nggak mau kamu harus bisa menjalani dulu supaya kamu bisa next ke relationship yang lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi gitu ke depannya. Kamu harus melalui ini dulu ya guys ya. Tapi aku sudah peringatan sama ketika enggaknya kamu sudah dapat gambaran seperti apa gitu ya guys ya. Kalau misalnya resonate, aku sangat bersyukur banget aku bisa membantu kalian gitu ya di sini. Orangnya juga misalkan sering lari dari masalah gitu guys, belum selesai dia udah lari, belum selesai dia udah lari, dan kamu tuh kadang gimana sih mau nyerang ini gitu ya guys ya, kamu sampai bingung gitu sama orang ini, kamu yang bingung nepati posisi akhirnya gitu ya. Di sini aku melihat akhirnya kamu ya ada sedikit rasa untuk menyerah gitu ya guys ya di sini ya. Lama-lama kamu menyerah, lama-lama kamu pergi ya, akhirnya mungkin nanti suatu saat kamu bisa menemukan yang lebih baik lagi gitu ya guys ya. Di sini kan aku membacakan hanya yang dalam jangka waktu ya, yang dekat ini ya, mungkin akan menjadi pasanganmu selanjutnya. Tapi kalau kamu sudah berakhir dengan yang ini, pasangan lagi yang selanjutnya itu beda lagi ceritanya. Oke guys, aku hanya bacain yang energi yang akan datang setelah ini gitu ya. Oke, sekarang kulihat dari partnya. Oke, banyak masalah, orangnya juga itu aja, sekelilingnya dia banyak mempengaruhi. Jadi misalkan dia sering termakan omongan orang-orang di sekelilingnya gitu ya guys ya di sini ya. Oke, jadi lebih dengerin orang sekelilingnya dia daripada kamu tuh. Oke, kita dari ininya dulu ya. Oke, aku saranin kamu lebih fokus sama dirimu sendiri ya, relax ya. Kamu harus banyak-banyak bersabar kalau mau jalan hubungan sama orang ini ya, waktunya healing ya. Oke, maaf. Oke, aku udah bilang beberapa dari kalian ada yang terlibat, salah satunya adalah masa lalunya kamu gitu. Di sini masa lalunya kamu itu mungkin
orang yang sama di masa depan gitu ya guys ya, kayak dia betul merubah diri dia lagi gitu, kayak kamu tuh balikan lagi sama masa lalu kamu gitu ya. Di sini ya orangnya bisa satu bisa berbeda ya, sesuai sama diri kamu ya. Orangnya bisa satu tapi dimensi waktu yang berbeda, atau bisa orang yang berbeda ya, atau juga orang yang berbeda tapi kondisinya dua kelompok yang tadi aku bilang tuh semuanya ada di kamu gitu ya, tapi waktunya berbeda aja gitu ya, atau mungkin memang salah satu aja gitu, bisa ya guys ya, sesuai sama kondisi kamu ya. Di sini be yourself, oke. Ada banyak kondisi dan sungguh complicated di pile kedua, oke. Kamu harus jadi dirimu sendiri ya guys ya, jangan dengerin orang lain, oke. Ini sebentar. Koneksi dengan alam, oke. Kamu bisa jalan-jalan yang sambil relax itu, kamu sudah banyak-banyak relax deh dulu dalam hubungan ini gitu ya guys ya. Jangan banyak mikir gitu, nanti kamu yang sakit sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat dari zodiaknya ya. Oke, tadi di sini aku lihat udah bilang ya guys ya, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Aquarius ya. Kita lihat dari sini lagi ya, 4 ya. Oke. 3 ya, lagi 1 ya. Oke. Ada Aries lagi. Kalau pertama juga ada Capricorn ya. Capricorn kuat di sini guys. Aquarius ya, bottom of the deck-nya. Gemini ya. Itu ya guys ya. Jadi aku udah bisa respon sama kamu dan bisa membantu kamu dalam menghadapi masalah kamu. Kalau kamu suka, kamu kasih dong aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you on the next video untuk pel kedua. Dadah pel kedua. Halo, untuk yang pel ketiga yang terakhir ya, yang love-nya warna biru ini. Oke, jadi hari ini aku mau reading buat kamu tentang orang yang akan datang di kehidupanmu selanjutnya ini, yang bisa jadi pasangan kamu ini orang yang serius atau main-main gitu ya guys ya. Oke, sekarang aku akan shuffle dulu dari kartunya. Kalau tadi pel pertama orangnya serius, simpulannya gitu ya. Kalau yang pel kedua sungguh complicated, ada yang serius, ada yang main-main gitu ya guys ya. Sekarang kita lihat dari pile kamu gitu ya guys ya, akan mengarah kemana. Kalau kamu merasa nggak sesuai, kamu bisa cek pile yang lain ya, atau mungkin kamu bisa lihat video pile yang lain juga, karena mungkin saja energimu ada juga di sana gitu ya. Nanti aku akan ambil dari kartu tarot, itu Oracle, Hope card, dan yang terakhir zodiaknya. Okay. Aku akan fokusin aja dulu guys ya diri aku untuk pile ketiga ini. The Star, 9 of Pentacles, okay, 5 of Swords, next 7 of Cups, Knight of Wands, okay, udah 10 ya guys. The Hangman, Two of Swords, the Moon, the Empress, 5 of Pentacles, okay. Ininya hilang guys, penyangganya, sudah lah ya. Kita tempel aja di dinding dulu ya guys ya. Di dinding, bala-bala dinding. Ya. Oke, Two of Swords, the Moon, the Empress, 5 of Pentacles. Oke. The Hangman. Oke. Bottom of the deck-nya ada Two of Cups. Ya. Oke guys, jadi orang ini sebelumnya udah tahu kamu gitu ya. Orang ini sudah sempat tahu kamu itu gimana dulu gitu, kayak udah tahu masa lalu kamu gitu ya. Dan juga di sini ada yang tidak menutup kemungkinan, ada yang belum tahu juga, belum kenal gitu ya guys ya, karena banyak sekali general ya guys ya, general, sangat-sangat umum. Oke, sesuaiin aja sama kondisi kamu ya. Di sini
Di sini di Hangman, ya orang ini sempat sih kayak deket sama kamu gitu ya, tapi kamu buat kamu bingung gitu karena orangnya tuh humble ke semua orang gitu ya, banyak orang, semua orang dihambelin sama dia, kayak orangnya baik, memang orangnya baik, ramah gitu ya guys ya, sehingga kamu di sini yang bingung. Di Hangman dan Two of Swords kamu yang bingung gitu, aku ngeliat ya di sini ya, orang ini sebenarnya serius nggak sih sama aku apa enggak gitu ya, kamu di sini bakal sempat kayak berantem gitu loh sama dia, ya udahlah aku gitu yang pergi gini. Nah, dia tuh sempat sebenarnya ada satu rahasia yang nggak bisa dia ungkapin gitu ya. Ada satu rahasia yang dia nggak enak ngomongin sama kamu, nggak berani ngomong sama kamu, takut kamu marah gitu. Di sini di sini dia sayang sama kamu ya. Kalau aku dibilang serius sih 50-50, kadang dia serius, kadang dia enggak gitu. Orangnya walaupun humble dan baik, kadang agak pelin-pelan, orangnya nggak bisa, pendidikannya nggak bisa tetap gitu ya, sehingga itu buat kamu bingung, buat kamu jemu juga ya guys ya, karena dia Seven of Cups di sini kadang nggak bisa bagi urusan pekerjaan dia gitu, atau teman-teman dia itu sama kamu gitu, kayak romantis ke semua orang gitu, kayak suka ngubahin orang gitu, sampai kamu tuh marah gitu kadang gitu ya guys ya. Di sini kalau dibilang dia serius, aku bilang sih 50-50 ya guys ya. Nggak 100% serius di sini, tapi dia sayang sama kamu dan dia berniat untuk jaga kamu, karena dia tahu bagaimanapun, kemanapun dia pergi gitu, tetap baliknya bakal ke kamu lagi gitu ya guys ya. Karena aku di sini sebenarnya melihat energi soulmate ya guys ya, energi soulmate kan, tapi karena memang beberapa sifat dia yang nggak bisa kamu terima gitu ya, jadinya di sini aku bilang dia 50-50 atau serius atau tidak, atau serius atau tidak ya, 50-50 lah aku bilangnya guys ya di sini ya. Ya, sebagian dari kalian di sini mungkin sudah ada yang pernah menikah gitu, terus pisah gitu, terus habis itu ketemu lagi gitu ya guys, ketemu lagi di sini. Kamu bingung buat pilihan gitu. Ini gimana jadinya, aku pilih dia atau enggak ya gitu. Aku ngelanjutin hubungannya sama dia lagi atau enggak gitu, karena dari dianya aja kayak nggak serius gitu ya, memang kelihatannya gitu ya guys ya, tapi di sini ada kok dia sifat seriusnya sama kamu gitu ya guys ya. Cuma sekarang tinggal kamu yang menyesuaikan diri, misalkan kalau kamu mau lanjut sama dia, tinggal kamu yang berusaha untuk menarik perhatian dia. Aku lo serius gini, aku lo gini gitu. Kalau kamu yang perjuangin dia, aku benar-benar sayang sama kamu gitu. Kayak dari kamu aja yang bergerak untuk menunjukkan diri kamu gitu ya guys ya. Untuk yang paling ketiga, orangnya juga gimana ya guys ya, udah tahu kamu gimana gitu, masa lalu kamu yang pahit itu dia udah tahu gimana gitu. Terus habis itu mungkin ini orang yang sudah kamu kenal lama gitu ya guys ya, sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk menjalin hubungan sama dia gitu ya guys ya, karena dia juga udah tahu kamu gitu ya. Tapi di sini karena kadang dia suka terlihat seperti mempermainkan kamu, nggak serius sama kamu ya, terkadang memang dia begitu ya guys ya, kadang imannya nggak kuat gitu, gampang tergoda. Misalkan ada pekerjaan ya, karir yang lain ataupun orang yang lain gitu, dia akan mengarah ke sana gitu, terus lupa sama kamu gitu. Nanti misalkan gitu nggak sama kamu, balik lagi sama kamunya bosen lama-lama gitu ya, kamu pengen sebuah kepastian dari dia ya memang dia nggak bisa mewujudkannya sekarang, tapi suatu saat ya, sepertinya aku yakin dia akan bisa mewujudkannya itu, karena The Star ini di awal ya guys ya, sepertinya dia sangat aku bilang menggantungkan harapannya sama kamu gitu ya, menggantungkan harapannya sama kamu, dan juga senang kenal sama kamu gitu ya. Dia sayang sama kamu, sayang kok dia sama kamu di sini, tapi ya itu kadang main-main, kadang juga imannya nggak kuat gitu ya guys ya, sehingga di sini aku menyimpulkan ini 50-50 energinya guys ya, 50-50. Kalau kamu merasa mau lanjut sama dia gitu ya kak, sekarang dari pihak kamunya aja berusaha untuk meyakinkan dirinya untuk bisa sayang sama kamu dan serius sama kamu ya. Kamu mungkin sayang sama dia, kapan nih mau serius ini, terus itu gimana gini ya, kamu yang harus sepertinya gitu loh guys ya, kayak kamu yang harus bertanya sama dia, kamu yang harus aktif bertanya sama dia. Nanti seiring berjalannya waktu dia akan merespon itu semua ya guys ya, dia akan merespon itu semua, dan bahkan mungkin ada beberapa dari kalian ada yang berhasil juga hubungannya ya guys ya di sini ya, ingin ya. Oke, sekarang di sini aku lihat dari Wisdom Oracle-nya. Oke, pakai shuffle dulu ya guys ya. Oke. Kita mulai ya. Oke. Ada Milk and Honey ya, orangnya juga kadang suka gombal, damai, peace ya. Orangnya nggak suka ini deh, cari ribet. Misalkan kalau kamu ribet sama dia, udah dia milih diem dah gitu.
biarin aja kamu yang ngomel gitu. Orangnya nggak mau nyari ribet sama kamu ya, karena dia sayang sama kamu lo guys, sayang lo dia. Orangnya juga luas ya guys, fleksibel, orangnya nggak kaku ya, humble. Makanya aku bilang tadi humble ke semua orang gitu, karena dia orangnya memang gitu sifatnya guys, pembawaannya. Tapi sayangnya dia kadang gimana nggak kuat gitu ya. Di sini kalau mendua sih ada beberapa ada, tapi kalau sebagian besar sih aku rasa cuma ya sekedar deket aja. Cuma kalau untuk pacaran itu enggak gitu ya, enggak sampai doain kamu gitu. Tapi beberapa ada ya. Memang gini sifatnya guys ya, kamu bisa merubah dia dengan cara misalkan kamu kalau nggak setuju sama sifat dia, kamu ngomong gitu guys ya, kamu ngomong. Tinker orangnya mungkin gini guys ya, kelihatannya tuh senang-senang aja di depan, tapi dia tuh memikirkan guys. Misalkan kamu ngomong, kamu kok gini, dia bakal jawabnya, ngerespon kamu ya kayak ketawa-ketawa aja gitu ya, iya gini. Tapi dia mikir guys, omongan yang kamu bilang tadi itu semuanya dia akan pikirin lagi gitu ya guys ya. Kalau waktu dia sendiri ataupun mungkin dia saat diam gitu, dia akan berpikir ya guys ya. Orangnya sangat pemikir, orangnya juga sangat ini guys ya, baper aku bilangnya. Maksudnya apa itu misalkan kalau ada orang ngomong apa tentang dirinya dia akan pikirin terus gitu ya guys ya, akan dibawa terus sama dia pikirannya dia. Kadang makanya dia nggak konsen sama kamu kadang gitu ya guys ya. Orangnya juga kadang buat kamu sedih gitu ya guys, tapi bisa cepat menghibur kamu gitu ya. Di sini memang orangnya gitu deh, kayak kalian kayak ini loh, pasangan tapi kayak temenan gitu, kayak sahabat gitulah modelnya. Bagus lah gitu ya guys ya. Cuma terkadang gini nih, kamu yang harus bisa meyakinkan dia, kamu harus bisa menguatkan iman dia bahwa aku udah ada di sini loh gitu. Masa kamu lagi tega nyari yang lain gitu ya guys ya. Keputusan ada di kamu. Aku atau enggaknya 50-50 ya. Bisa dia menjadi 100% tergantung cara kamu untuk merubah dia gitu ya guys ya. Di sini. Oke. Kita lihat dari hope card. Nanti kalau dibilang kok aku aja sih kayak berjuang gini, dia berjuang loh guys sebenarnya. Dia berjuang keras, dia sedang bekerja di sini ya. Cuma dia nggak banyak bicara sama kamu kalau dia lagi berjuang buat kamu, karena dia nggak ingin dilihat gitu ya guys. Dia nggak pengen diakui, dia pengennya bukti atau tindakan gitu ya guys ya di sini ya. Terkadang ya itu agak blengong dikit gitu orangnya. Kita lihat dari hope cardnya ya. Lebih dewasa ya. Kamu yang lebih dewasa di sini aku lihat ya daripada dia. Dia dewasa guys, dia dewasa, tapi kalau sama kamu tuh childish banget ya. Bisa vice versa ya guys ya, tidak menutup kemungkinan bisa laki-laki bisa perempuan, karena bisa vice versa dan general. Oke. Di sini ada segera ya. Kamu kita segera bertemu sama dia ya guys ya, tak lama lagi ya. Ya. Oke, hanya perlu bersabar ya orangnya. Oke, di sini ada yang mantan rupanya ya. Ada yang mantan nih. Dia pasti kembali ya guys ya. Di sini. Hanya perlu bersabar, kamu sabar-sabarnya sama orang ini gitu deh. Ya karena sifatnya yang childish ya guys ya. Mungkin umurnya lebih tua daripada kamu, tapi sifatnya masih kanak-kanak gitu ya. Oke, di sini energinya aku melihatnya ada Aquarius, Pisces, Gemini ya. Gemini. Terus lebih jelasnya aku akan lihat dari ininya lagi ya guys ya. Gemini kuat banget di sini ya. Gemini kuat di sini. Terus fire sign Aries, Leo, Sagittarius, just Scorpio, Aquarius. Kita lihat dari sini ya guys ya. Aku ambil 4 lagi ya untuk tambahannya. Di sini ada Gemini ya, bilang tadi Gemini, Libra, terus Sagittarius ya, fire sign, juga ada Taurus. Oke, aku harap ini bisa membantu kamu ya guys untuk pel ketiga. Kalau kamu suka kasih dong aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you on the next reading untuk pel ketiga. Dadah pel ketiga.